Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas waktu dan juga kesempatan yang telah diberikan. Terlebih dahulu, perkenalkan, nama saya Agung Budi Utomo, NIM 2356. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil proposal yang telah saya buat yang berjudul Pengaruh Karakteristik Individu, Prestasi Kerja, dan Pendidikan terhadap Pengembangan Karir pada PT Maxim Indowood yang terletak di Desa Bandengan, Kota Jepara tercinta ini. Kenapa saya memilih objek pada PT Maxim Indowood? Dikarenakan PT ini salah satu PT terbesar di Jepara yang bergerak di bidang permebelan. Kemudian nomor 4 se-Asia pada tahun 2017 yang menggunakan teknologi full mesin. Yang paling penting adalah PT ini mempunyai aspek pengembangan karir yang artinya sesuai dengan tema yang akan peneliti angkat. Selanjutnya, latar belakang pengembangan karir atau career development adalah suatu kondisi yang menunjukkan adanya peningkatan status seseorang dalam suatu organisasi pada jalur karir yang telah ditetapkan dalam organisasi yang bersangkutan. Pengembangan karir merupakan kegiatan pengembangan diri yang ditempuh oleh seseorang untuk mewujudkan rencana karir pribadinya. Dalam hal ini, pengembangan karir merupakan hal penting yang tidak boleh diabaikan. Mengabaikan pengembangan karir sama saja dengan mengabaikan perkembangan organisasi. Menurut Sri dan Sinulinga pada tahun 2016, pengembangan karir adalah salah satu hal yang tidak dapat diabaikan. Manajemen karir yang ada dalam perusahaan akan menjadi suatu kekuatan dalam upaya untuk mendorong individu agar tumbuh dan merealisasikan potensi secara maksimal. Permasalahan pada pegawai di PT Maxim Indowood berdasarkan data yang sudah saya olah, terdapat pada bulan Januari sampai bulan Juli jumlah pengiriman pada PT Maxim Indowood ini mengalami penurunan drastis, dan juga pada bulan Juli sampai bulan Agustus mengalami peningkatan, dan bulan Agustus pada September sampai September mengalami penurunan, dan September sampai juga November mengalami peningkatan lagi. Artinya dalam data yang sudah saya olah ini, PT ini terdapat ketidakstabilan dalam jumlah pengiriman yang sangat berhubungan dengan pengembangan karir di dalam PT tersebut. Dalam hal ini, proses implementasi pengembangan karir pada perusahaan PT Maxim Indowood sudah cukup baik diterapkan di lingkungan perusahaan. Akan tetapi, hal ini belum sesuai seperti apa yang diharapkan oleh perusahaan. Meskipun perusahaan sudah melakukan upaya dalam meningkatkan kemampuan, akan tetapi hal tersebut belum sesuai seperti apa yang ditargetkan perusahaan. Dan melalui wawancara dengan HRD di PT Maxim Indowood, Bapak Taifur Rahman, diperoleh informasi bahwa terdapat permasalahan yang terkait dengan pengembangan karir karyawan, yaitu perusahaan sudah melakukan upaya sedemikian rupa untuk meningkatkan produktivitas jumlah pengiriman, akan tetapi belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh perusahaan. Ruang lingkup penelitian. Variabel yang akan dikaji dalam penelitian adalah karakteristik individu sebagai X1, kemudian prestasi kerja X2, dan pendidikan X3.
sebagai variabel bebasnya, serta pengembangan karir karyawan atau Y sebagai variabel terikatnya. Tujuan penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui pengaruh karakteristik individu terhadap pengembangan karir di PT Maxim Indowood. Kemudian, untuk mengetahui pengaruh prestasi kerja terhadap pengembangan karir di PT Maxim Indowood. Dan yang terakhir, untuk mengetahui pengaruh pendidikan terhadap pengembangan karir di PT Maxim Indowood. Berikut penelitian terdahulu. Karakteristik individu yang pada jurnal Solis Marni pada tahun 2020 berpengaruh secara signifikan. Kemudian pada tahun 2013 pada jurnalnya Febby ini sedikit berpengaruh positif tapi tidak signifikan. Hal ini menjadi perbedaan antara penelitian terdahulu. Kemudian berikutnya prestasi kerja pada jurnal Ratih pada tahun 2017 terdapat hasil yang berpengaruh positif dan signifikan. Dan pada tahun 2015 dalam jurnalnya Marzolina terdapat pengaruh negatif dan signifikan. Dan pada tahun 2020 dalam jurnalnya Endang Mulyani, prestasi kerja ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengembangan karir. Artinya ketiga peneliti ini mempunyai perbedaan penelitian yang dimana sangat menarik sekali untuk dikaji. Kemudian selanjutnya variabel pendidikan tidak berpengaruh langsung terhadap pengembangan karir pada jurnalnya Dewi Cahyani pada tahun 2019. Kemudian selanjutnya pendidikan pada tahun 2019 dalam jurnalnya Baharudin Damar berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengembangan karir. Dan yang terakhir, pendidikan tidak berpengaruh positif dan signifikan pada tahun 2020 dalam jurnalnya Endang Mulyani. Dalam variabel ini terdapat gap atau perbedaan penelitian yang dimana sangat menarik untuk peneliti teliti. Rumusan hipotesis X1, X2, X3, X1 karakteristik individu, X2 prestasi kerja, X3 pendidikan yang dimana berpengaruh terhadap pengembangan karir. Dalam hal ini hipotesis pertama, karakteristik individu berpengaruh positif terhadap pengembangan karir. Yang kedua, hipotesis yang kedua, prestasi kerja berpengaruh positif terhadap pengembangan karir. Dan hipotesis ketiga, pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengembangan karir. Hal ini didapat dari peneliti terdahulu. Kemudian definisi operasional karakteristik individu meliputi usia, jenis kelamin, status perkawinan, banyaknya tanggungan, dan masa kerja dalam organisasi. Indikator dari variabel individu adalah pengetahuan kerja, keterampilan kerja, pekerjaan yang memuaskan, hubungan dengan lingkungan pekerjaan dan keluarga. Kemudian perasaan atas pekerjaan, perasaan atas kelompok kerja dan perusahaan, kesukaan pada ide-ide tertentu, dan yang terakhir kesukaan pada pekerjaan. Selanjutnya prestasi kerja. Definisi variabel prestasi kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai seseorang pegawai
dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Indikatornya meliputi mutu kerja, kualitas kerja, ketangguhan, dan juga sikap. Kemudian yang ketiga, X3 atau pendidikan biasanya terdiri dari program-program yang dirancang untuk meningkatkan kinerja kerja di tingkat individu, kelompok, dan organisasi. Kinerja yang dimaksud dapat terlihat dari adanya perusahaan yang dapat diikuti dalam pengetahuan, keahlian, sikap, dan perilaku. Indikator pendidikan meliputi materi yang diajarkan, kemudian metode yang digunakan, sarana fasilitas atau facility and infrastructure pendukung, kemudian kemampuan instruktur maksudnya, kemudian kemampuan peserta. Dalam hal ini terdapat kesinambungan ya. Variabel Y, pengembangan karir pegawai, yaitu suatu kebijakan yang diambil organisasi untuk mengembangkan pegawai atau karyawan yang dikembangkan melalui pembinaan maupun perencanaan karir, yaitu dapat berupa promosi, mutasi, demosi, pengembangan, dan pelatihan. Berikut indikator pengembangan karir itu sendiri, yaitu yang pertama prestasi kerja, exposure, kesetiaan organisasi, dan juga kesempatan untuk tumbuh. Next, metode penelitian, data dan sumber data. Hal ini bersumber dari data primer yang berupa wawancara dengan HRD PT Maxim Dawud, kemudian data sekunder yang berupa dokumentasi atau file perusahaan. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling karena memiliki data yang sudah ditentukan. Kemudian populasi dan jumlah sampel. Populasi terdapat 450 karyawan dan sampel yang digunakan ada 45 karyawan. Hal ini menggunakan metode rumus Slovin. Kemudian metode pengolahan data menggunakan editing, coding, scoring, dan juga tabulasi. Dan yang terakhir, metode pengumpulan data melalui wawancara, kuesioner, dan juga dokumentasi. Selanjutnya, metode analisis data atau uji instrumen, yang terdapat uji validitas dan juga uji reliabilitas. Kemudian uji asumsi klasik yang di dalamnya uji normalitas, uji multikolinearitas, kemudian uji heteroskedastisitas, dan juga uji autokorelasi. Kemudian menggunakan analisis regresi dan juga uji hipotesis yang dimana menggunakan uji F, uji T, dan juga uji koefisien determinasi. Terima kasih. Demikian presentasi yang saya jabarkan, kurang lebih mohon maaf. Selanjutnya bisa dilanjut dengan sesi tanya jawab, atau yang tidak paham bisa ditanyakan. Kurang lebihnya seperti itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.